Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Senin dalam Pekan Suci 30 Maret 2026. Kita mengawali pekan ini dengan semangat, dengan penuh rasa syukur. Dalam firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini, diambil dari Injil Yohanes 12 ayat 1 sampai dengan 11. Mari kita siapkan hati kita. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Salam ya Raja kami, hanya Engkaulah yang mengasihi kesesatan-kesesatan kami. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang ia bangkitkan dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia. Marta melayani, dan salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak itu semerbak memenuhi seluruh rumah. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu padamu." Banyak orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di Betania. Maka mereka datang, bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dialah banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Suatu kali di salah satu lingkungan diadakan acara gathering umat sekaligus buka puasa bukber dengan para ART dan warga sekitar. Para pengurus lingkungan sepakat mengeluarkan sejumlah uang dari kas untuk digunakan dalam acara gathering dan bukber tersebut. Namun, ada umat yang lain yang nyinyir kepada pengurus dengan mengatakan, "Untuk apa acara-acara macam ini? Pemborosan. Lebih baik uangnya disumbangkan daripada sekedar makan-makan gini." Ya ampun. Ada ya orang yang jahat kayak begini. Ada. Bukan hanya di film, di dunia nyata. Ternyata ada. Orang jahat memang ada di mana-mana, kecuali di surga. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, firman hari ini bercerita tentang Yesus yang berkunjung ke Betania, menjumpai sahabatnya Lazarus, Marta, dan Maria. Dan sebagai ungkapan syukur dan pelayanannya, Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Lalu ia meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Menyaksikan peristiwa itu, Yudas Iskariot komplain, nyinyir, dan dia berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual? Harganya 300 dinar dan uangnya bisa diberikan kepada orang-orang miskin." Kita tahu bahwa 1 dinar adalah upah bekerja selama 1 hari. Berarti 300 dinar adalah upah bekerja selama 300 hari atau setara dengan upah bekerja selama 10 bulan. Yudas sebagai bendahara, pinter sekali dia berhitung-hitung, ya kan? Ini
dia taksir harganya 300 dinar kalau dijual. Namun Yudas hanya menilai ucapan syukur orang, pelayanan orang dari sudut ekonomis. Yudas menjadikan pelayanan dan nilai sebuah ucapan syukur sebagai sesuatu yang receh karena diukur dari ukuran material saja. Saya kira janganlah kita menjadikan ucapan syukur dan pelayanan kita sebagai sesuatu yang receh dan dilihat dari nilai ekonomisnya saja. Tetapi mari kita sadari nilai ucapan syukur dan pelayanan begitu luhur karena kita sungguh diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, ucapan syukur dan pelayanan itu sangat berharga nilainya, bukan karena nilai uangnya, nilai materinya, tetapi karena ketulusan yang ada di dalamnya. Saya kira nggak usah sumbang-sumbang puluhan bahkan ratusan juta, tetapi di balik itu nyinyir dan bersungut-sungut, bermulut jahat. Janganlah kita menjadi seperti Yudas, saya kira, yang mengukur segala ucapan syukur dan karya pelayanan dari materi, hingga akhirnya ia rela mengkhianati Yesus gurunya, menjualnya dengan harga 30 keping perak, receh sekali. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, kebersamaan, persaudaraan, gathering seperti yang tadi dalam pengantar saya katakan, dalam semangat persaudaraan, yang terpenting adalah nilai yang ada di dalamnya. Nilai semangat untuk mau bersaudara satu sama lain, mau mengangkat harkat dan martabat mereka, orang-orang, saudara-saudari kita yang kecil. Tadi kan dikatakan buka puasa bersama para ART. Kenapa? Kita mudah sekali bermulut jahat ketika kebaikan dilakukan. Semoga kita tidak menjadi pribadi seperti Yudas Iskariot yang menilai semuanya hanya dari ukuran material saja. Selamat merenung, Tuhan memberkati kita dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.